Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu kusenggama di bulan merah. Kucelang cintamu, kuseret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri ke-93 ini, dengan para pemain, Idris Afandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Aris sebagai Telik Sandi, Billy Burhan sebagai Lintang Awan, Petrus Urspon sebagai Senopati Rudro Bondo atau Lintang Panjar Sore, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Dedi sebagai Ancam Piani Kayu Wangi, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Lis Mardiana sebagai Nyai Menggung Murti Wandawa, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Setelah meninggalkan ruang pendoponya, tak lama kemudian Tumenggung Yudapaksa sudah membawa kudanya meninggalkan rumah ketumenggungannya untuk menemui para prajuritnya yang sudah menunggu. Malam mengalir perlahan dengan indahnya. Rembulan pun melemparkan cahayanya dengan tenang, walaupun wujudnya sebagian tenggelam di balik mega-mega hitam. Tugasku terasa berat kulakukan, tetapi ada satu harapan untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Sri Baginda, dan ini tidak boleh kusia-siakan. Setelah menelusuri jalan setapak yang gelap, akhirnya Tumenggung Yudapaksa pun sampai di tempat seorang telik sandinya. Di tempat itu nampak telah berkumpul kurang lebih 5 orang prajurit. Bagus kalian sudah berkumpul semua. Dengan begitu kalian sudah bisa melakukan tugas ini dengan baik. Apakah kalian semua sudah siap untuk berangkat? Bagus. Kita memang akan segera berangkat. Dan tujuan kita adalah sebuah desa yang letaknya di sebelah timur Padang Karautan. Di sanalah Tumenggung Murti Wandawa bersembunyi. Kita akan segera menangkapnya bersama seluruh keluarganya. Tapi agar perjalanan yang kita tempuh ini tidak terlalu menyolok, maka aku akan memecah kalian menjadi 4 kelompok. Ada pertanyaan? Saya Gusti. Setelah kita berpencar, lalu kita akan berkumpul lagi di mana? Menjelang tengah hari besok, kalian semua sudah harus berkumpul di desa Watu Lawang. Di tempat itulah kita akan kembali mengatur siasat agar penangkapan Tumenggung Murti Wandawa ini berjalan dengan lancar. Nah, apakah sekarang kalian sudah jelas? Apakah masih ada pertanyaan? Semua para prajurit Kediri yang berkumpul di situ diam. Tak ada salah seorang pun di antara mereka yang ingin mengajukan pertanyaan. Setelah beberapa saat kemudian, kembali Tumenggung Yudapaksa berbicara. Baiklah. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, aku minta sekarang kalian memecah pasukan menjadi 4 kelompok. Serentak para prajurit Kediri segera memecah pasukannya menjadi 4 kelompok. Masing-masing di antara 4 kelompok pasukan itu dipimpin oleh seorang prajurit yang mempunyai pangkat sedikit lebih tinggi. Bagus. Sekarang berangkatlah. Ambil arah yang berbeda untuk kalian telusuri. Pasukan prajurit Kediri itu pun segera bergerak ke berbagai arah. Sementara Tumenggung Yudapaksa turut berkuda pada salah satu kelompok itu. Sementara itu di sebuah tempat, nampak seorang senopati Kediri tengah menunggu seseorang untuk dia temui.
Mengapa Lintang Awan belum juga muncul? Berita ini harus segera sampai di sana. Kalau saja terlambat, maka hal ini akan sangat berbahaya sekali. Tetapi tak lama kemudian dari arah lain muncul seseorang menghadap Senopati ini. Orang itu pun segera menghaturkan sembah sebelum berbicara. Maafkan saya, Tuan Senopati. Kedatangan saya agak terlambat. Hampir saja aku meninggalkan tempat ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Lintang Awan. Iya. Sekali lagi, jangan kau panggil aku dengan sebutan Senopati. Panggil aku dengan nama Sandiko. Baik, Lintang Pancersore. Lalu tugas apa yang harus aku lakukan untukmu? Malam ini juga, kau harus pergi ke sebelah timur Padang Karautan. Di sanalah Tumenggung Murtiwandawa berada. Kau harus memberitahukan Tumenggung Murtiwandawa agar segera menyingkir dari tempat itu. Lalu bagaimana aku harus menemuinya, Lintang Pancersore? Ya. Aku rasa tak ada orang yang tahu tentang Tumenggung Murtiwandawa. Iya. Memang tak ada yang tahu siapa Tumenggung Murtiwandawa itu. Tetapi di sana kau bisa menemui orang yang bernama Ajampiani Kayuwangi. Hanya dialah orang yang tahu tentang Tumenggung Murtiwandawa. Nah, sekarang cepatlah berangkat sebelum terlambat. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Mudah-mudahan saja Lintang Awan tak ada halangan untuk bertemu dengan Tumenggung Murtiwandawa. Sebaiknya ku tinggalkan tempat ini sebelum ada orang yang melihatku. Sementara itu, di tempat Anjampiani Kayuwangi, malam itu dia baru saja menerima kehadiran Biku Dewa Hastu. Anjampiani Kayuwangi nampak senang sekali menerima kehadiran temannya ini. Gelisah saja. Sudah beberapa hari ini aku selalu menunggu kehadiranmu, Kakang. Kupikir Kakang tidak mau mengurusi orang yang kau titipkan itu. Aku masih mempunyai tanggung jawab besar, Adi Anjampiani. Apakah aku telah merepotkanmu? Tidak, Kakang Dewa Hastu. Tetapi aku selalu membutuhkan kehadiran Kakang di sini, agar Kakang tahu sampai sejauh mana keadaan Tumenggung Murtiwandawa itu. Iya. Lalu apakah ada masalah lain yang kau anggap cukup mengkhawatirkan? Ada, Kakang. Sepertinya orang-orang Kediri mulai mencurigai tempat ini, Kakang. Apa kau yakin dengan apa yang kau katakan itu? Iya, karena aku melihat sendiri bagaimana sikap mereka, gerak-geriknya sangat mencurigakan sekali, Kakang. Ya, kalau begitu aku harus segera membawa Kakang Sakyamurti serta keluarganya meninggalkan tempat ini. Kalau memang tempat ini telah dicurigai, bukan mustahil mereka akan menangkap Kakang Sakyamurti dan keluarganya. Firasatku pun berkata demikian, Kakang. Ya, cuma ada satu cara untuk menyelamatkan Kakang Sakyamurti, yaitu dengan membawa dia pindah. Iya. Lalu bagaimana dengan kau sendiri, Adi? Mungkin mereka pun bisa menangkapmu. Kurasa sebaiknya kau pun meninggalkan tempat ini. Iya, saya memang akan turut meninggalkan tempat ini, Kakang. Bagus.
Keadaan Kakang Sakyamurti sendiri bagaimana sekarang? Apakah dia dalam keadaan sehat? Ya, keadaan tubuhnya sudah mulai pulih kembali. Syukurlah. Tetapi sekarang, dia sepertinya lebih suka berada di dalam biliknya ketimbang berbicara di luar, Kakang. Demikian juga dengan anak gadisnya. Dia pun lebih suka berada di ruang biliknya. Kecuali untuk kepakiwan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan pikiran mereka, Kakang Dewahastu. Iya, sudahlah. Yang penting keadaan mereka sudah sehat. Hal itu mungkin mereka lakukan hanya sekedar melepaskan segala kepepatan pikiran saja. Oh iya, Adi Anjampiani, kau lihat pisau ini? Ada apa dengan pisau ini, Kakang? Pisau inilah yang telah merenggut nyawa Kakang Kanigara. Apa? Jadi Kakang Kanigara telah tewas? Iya. Pisau itulah yang membuat Kakang Kanigara meninggal. Siapa yang telah melakukannya, Kakang Dewahastu? Kuda Bandang. Ya, entahlah. Aku sendiri tidak tahu siapa nama sebenarnya Kuda Bandang itu. Tapi yang jelas Kuda Bandang adalah adik dari Pajer Pagelen. Sungguh malang sekali nasibmu, Kakang Kanigara. Aku sebenarnya ingin sekali bertemu dengannya, Kakang Dewahastu. Tapi sekarang ia telah tiada. Kakang, kalau boleh aku tahu, peristiwa apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Kakang? Iya, baiklah. Aku akan menceritakannya padamu, Adi. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian dengan panjang lebar, Biku Dewahastu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Anjampiani Kayuwangi kelihatan begitu tegang mendengarkan penuturan Biku Dewahastu. Dan tak lama kemudian... Nah, demikianlah kejadian yang sebenarnya. Suasana di Kambang Ayun waktu itu benar-benar menegangkan, Adi. Apalagi saat itu muncul tokoh sesat yang sangat luar biasa, yaitu Sabalangit. Tetapi yang membuatku heran, Kakang. Muridmu Kameswara mampu mengalahkan Sabalangit. Ya. Apakah ini tidak luar biasa sekali, Kakang? Ya. Aku rasa dunia persilatan akan menjadi gempar dengan hadirnya dua tokoh muda ini. Muridmu Kameswara dan pemuda yang berada di padang kerautan itu. Benar-benar sangat luar biasa, Kakang Dewahastu. Iya. Aku sendiri pernah membayangkan bagaimana nanti keadaan dunia persilatan dengan hadirnya dua anak muda ini. Ya, bisa jadi para tokoh sesat tidak bisa lagi berbuat macam-macam. Adi Anjampiani. Ya. Sekarang aku ingin bertemu dengan Kakang Sakyamurti dan keluarganya. Silakan, Kakang. Mari ku antar ke dalam bilik. Anjampiani Kayuwangi kemudian segera mengantar Biku Dewahastu masuk ke dalam pondoknya. Setelah keduanya masuk ke ruangan bilik, nampaknya Menggung Murtiwandawa menghampiri Biku Dewahastu. Dewahastu. Mbak Ayu, bagaimana keadaanmu, Mbak Ayu? Aku dalam keadaan baik-baik, Adi Dewahastu. Kau sendiri bagaimana? Pangestu, Mbak Ayu. Syukurlah, Adi. Ayo, silakan masuk. Iya, terima kasih, Mbak Ayu. Aku senang bisa bertemu dengan Mbak Ayu Temenggung dan Kakang Sakyamurti. Beberapa hari ini memang aku terlalu sibuk, sehingga aku tidak bisa menyempatkan diri untuk melihat keadaanmu dan Kakang Sakyamurti. Tidak apa-apa, Di. Keadaanku pun mulai agak baik kan.
Ya, syukurlah. Walaupun masih ada sedikit yang terasa sakit dari luka-luka ini. Adi, ya, sebaiknya kau jangan memanggilku dengan sebutan Tumenggung lagi. Sekarang kakakmu bukan lagi seorang Tumenggung. Rasanya agak risih juga aku mendengarnya. Tidak apa, Mbak Yu. Aku sudah terbiasa memanggil demikian. Adi. Ya. Syukurlah kalau keadaan Mbak Yu dan Kakang Sakyamurti baik-baik. Ya. Mudah-mudahan setelah keadaannya benar-benar pulih, Kakang bisa melanjutkan langkah ke arah yang lebih baik lagi. Jalan kita masih panjang, Kakang. Rasanya tak ada lagi yang bisa ku perbuat, Di. Aku sekarang seakan-akan telah ditelan rasa putus asa yang sangat dalam. Tidak, Kakang, tidak. Kakang tidak boleh putus asa. Hal itu hanya akan menyebabkan pikiran kita menjadi picik. Masih banyak langkah yang bisa Kakang tapaki di jalan kebaikan, Kak. Entahlah, Di. Rasanya aku sekarang benar-benar putus asa. Semua yang akan kulakukan seolah-olah sudah terlambat. Tak ada waktu terlambat, Kakang. Mulailah dari sekarang, Kakang mengubur masa silam yang buruk. Jangan jadikan kendala masa silam buruk Kakang itu untuk mencapai yang lebih baik, Kang. Aku ini bingung, Di. Sekalipun hati kecilku ingin sekali merubah sikap-sikap burukku. Tetapi apakah mungkin itu dapat kulakukan? Kenapa tidak, Kang? Kalau Kakang mempunyai niat, apapun dapat kita lakukan. Aku sangat bersyukur sekali kalau Kakang mau melangkah ke jalan yang baik. Tapi, Di... Sakyamurti menundukkan wajahnya, sementara kedua tangannya mendekap kepalanya. Sepertinya ada sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Dan hal itu tidak bisa dia singkirkan dari benaknya begitu saja. Warapalupi, anak itu seolah-olah begitu benci padaku. Tatapan matanya seakan-akan menikam jantungku. Begitu perih, dan terasa sekali ada dendam yang mendekam di dalamnya. Aku menyesal. Kenapa harus membunuh orang yang dicintai anakku sendiri? Kenapa aku harus membunuh Narakupita? Warapalupi anakku, maafkanlah ayahmu yang jahat ini. Aku sekarang benar-benar telah berlumur dosa. Apakah mungkin orang kotor sepertiku masih bisa berbuat sesuatu? Sementara penyesalan datang tidak henti-hentinya menghantam pikiranku. Kakang terlalu memikirkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya Kakang lupakan. Kurasa wajar saja, Kang. Jika manusia berbuat dosa, tapi kemudian menyadarinya, dia harus merubahnya dan melupakan semua itu. Justru dari perbuatan salah kita itulah kita bisa mengambil hikmahnya, Kang. Kakang Sakyamurti, aku sangat berharap sekali Kakang bisa merubah dan melupakan semua masa silam buruk Kakang. Mengenai Warapalupi, biarlah nanti aku yang memberikan pandangan-pandangan yang baik padanya. Ya, aku berharap sekali dia tidak membenciku. Karena aku sangat mencintainya, Di. Sudahlah, sebaiknya sekarang Kakang jangan terlalu banyak berpikir keras. Kakang harus banyak istirahat. Oh iya, lalu di mana sekarang Warapalupi? Dia ada di ruang biliknya Adi Dewa Hastu. Oh iya. Baiklah Mbak Yu, Kakang, aku akan menemui dia sekarang. Iya. Saat itu Warapalupi tengah duduk termenung di bibir jendela, segera menoleh ke arah orang yang muncul di ruangan biliknya. Sesaat dia termangu melihat kehadiran Biku Dewa Hastu. Tapi setelah itu dia segera memeluk tubuh laki-laki tua itu.
Paman Dewa Hastu. Kapan Paman datang? Baru saja, Warapalupi. Paman lihat tubuhmu semakin kurus saja. Iya. Beginilah keadaanku, Paman. Loh, kenapa? Sekarang hidupku seolah-olah tidak mempunyai arti lagi. Aku benar-benar bosan dengan segala apa yang kuhadapi sekarang. Semuanya terasa hambar dan tidak mempunyai arti apa-apa. Apakah semua itu karena kau terlalu membayangkan Naragupita? Aku tidak tahu, Paman. Setelah kematian Kang Mas Naragupita, aku seolah-olah kehilangan kendali. Aku begitu mencintainya, Paman Dewa Hastu. Ya. Sekarang aku benar-benar tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Rasanya hidupku tak ada artinya. Aku ingin mati saja, Paman. Loh, kau tidak boleh putus asa. Jalanmu masih panjang. Masih banyak yang dapat kau lakukan untuk mencapai kebahagiaan. Apakah kau tidak kasihan dengan bayi yang sedang kau kandung itu? Anak itu membutuhkan kasih sayang darimu. Kasih sayang dari seorang ibu yang baik. Kalau kau putus asa dengan hidup ini, bagaimana dengan anakmu nanti? Apakah kau pun akan membiarkan dia hidup menderita? Tetapi bagaimana saya harus menghadapinya, Paman? Sementara Kang Mas Naragupita sudah tidak ada. Dia mati di tangan ayahku sendiri. Apakah ini tidak menyakitkan, Paman? Iya. Paman mengerti, Nduk. Memang menyakitkan. Paman bisa membayangkan hal itu. Tapi apakah kau akan terus larut dalam kesedihanmu yang tidak habis-habisnya ini? Paman rasa tidak, bukan? Kau harus bisa melupakan kesedihan itu. Saya tidak bisa melupakannya, Paman. Bayangan Kakang Naragupita sudah menggurat di dalam benak saya. Sementara rasa sakit hati saya pada ayah seolah-olah mendekam di dalam hati. Apakah semua ini akan mudah saya lupakan begitu saja? Tidak, Paman. Dan rasanya tidak mungkin. Ya, memang, Dok. Melupakan sesuatu yang menyakitkan memang tidak mudah. Ya, tapi hendaknya kau harus tahu, manusia yang hidup di jagat ini tidak lepas dari cobaan dan ujian. Dan itu memang sudah menjadi garis hidup yang telah ditulis oleh Sang Pencipta. Kalau manusia yang mendapat ujian ini tidak bisa menerimanya dengan keikhlasan dan hati tabah, maka jangan harap manusia itu akan dapat menikmati kebahagiaan yang dicarinya. Seperti kau sekarang ini, Nduk. Peristiwa ini adalah cobaan untukmu. Kalau memang ini cobaan, kenapa harus saya yang mengalaminya, Paman? Nduk. Yang Maha Kuasa tidak memilih siapa orang yang akan diberi cobaan. Jangan kau pikir Paman pun tidak pernah mengalami cobaan yang pahit. Paman pun sama sepertimu. Pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi Paman menghadapi hal itu dengan hati yang ikhlas dan tabah. Karena semuanya berpulang pada Yang Kuasa. Kalau kau mau paham, hidup itu memang begini, Nduk. Dan kita harus hati-hati. Jangan sampai mau dipermainkan oleh perasaan sendiri. Nah, camkanlah baik-baik ini. Tidak mungkin selamanya kau harus begini. Ada masanya dan saatnya kau harus melupakan dan menerima ini semua. Percayalah pada Paman. Kalau kau mau tabah dan menerima ini semua, maka kau akan kembali menemukan dirimu semula.
hati yang sedih, kembali dipeluknya erat-erat tubuh Biku Dewa Hastu. Warapalupi benar-benar ingin menumpahkan segala kepahitan itu pada pamannya. Tubuh Warapalupi sampai terguncang-guncang, menahan tangis yang seakan-akan ingin meledak. Sudah. Ayo, sudahlah, hapus air matamu. Ayo. Tidak ada gunanya kau menyesali semua yang sudah terjadi. Paman Dewa Hastu. Iya. Paman percaya kau bisa menerima ini semua dan juga bisa melupakannya. Terus merambat menapaki waktu. Lengkingan serangga malam perlahan lenyap ditelan udara dingin. Tanpa terasa, sang fajar pun tergeletak di langit timur. Dan perlahan cahayanya merambat dari punggung-punggung bukit. Di pagi yang cerah itu, Biku Dewa Hastu mengajak Warapalupi menghirup udara segar. Warapalupi, apa kau masih menyimpan rasa dendam pada ayahmu? Entahlah, Paman. Apakah aku dendam pada ayah atau tidak? Atau aku membenci ayah atau tidak? Aku tidak tahu, Paman. Yang jelas, aku merasa kehilangan Kang Mas Naragopita akibat kejahatan ayah. Iya. Kang Mas Naragopita adalah laki-laki yang paling kucintai. Sebelumnya aku tidak menyangka kalau ayah akan berbuat demikian, Paman. Iya. Tapi sikapmu pada ayahmu seolah-olah kau menyimpan rasa dendam. Apakah kau tidak tahu ayahmu sangat terpukul atas sikapmu ini? Paman pikir aku pun tidak terpukul atas perbuatan ayah ini? Aku sangat terpukul sekali, Paman. Dan mungkin aku yang paling sakit hati daripada ayah. Aku sendiri tidak tahu bagaimana aku harus bersikap pada ayah. Setiap kali aku melihat wajah ayah, saat itu pula aku melihat kekejaman ayah membunuh Kang Mas Naragopita. Iya. Ayahmu memang telah berkubang lumpur dosa. Tetapi kelihatannya ayahmu sekarang mulai menyadari kesalahannya. Apakah tak ada pintu maaf untuk orang tua kandungmu sendiri? Maaf? Ya. Begitu mudah sekali ayah mengharapkan kata maaf dariku. Apakah dia tidak melihat bagaimana hatiku yang hancur, Paman? Tangisku yang meledak karena kehilangan orang yang kucintai. Sungguh naif benar kedengarannya. Kata maaf dariku tidak bisa mengembalikan Kang Mas Naragopita padaku, Paman. Iya, memang tidak, Tetapi kata-kata maaf darimu adalah obat bagi kesembuhan ayahmu. Dan itu sangat besar pengaruhnya. Warapalupi, ayahmu sekarang ini sedang sakit. Sakit di sekujur tubuhnya memang sudah sembuh. Tetapi sakit pada jiwanya justru semakin parah. Kau tahu, ayahmu sekarang seperti orang buta yang kehilangan tongkat. Dia tidak tahu bagaimana harus melangkah. Dan lebih dari itu, ayahmu sekarang benar-benar tidak mempunyai gairah hidup lagi. Semangat yang dulu dia miliki, sekarang benar-benar telah padam. Bahkan sama sekali lenyap dari dalam hatinya. Apakah kau tidak merasa iba terhadapnya? Aku mengenal ayah sudah sejak dari kecil, Paman. Iya. Dia orang yang keras. Keras bagaikan batu padas.
Jadi apa gunanya aku memberikan kata maaf padanya? Aku tidak melihat ayah membutuhkan ucapan itu, Paman. Kau jangan menyembunyikan kenyataan yang kau lihat. Kalau kau berkata begitu, artinya kau memang dendam terhadap ayahmu. Jangan. Ayahmu benar-benar membutuhkanmu. Berpikirlah dengan hati yang jernih. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayahmu benar-benar menyesali perbuatannya. Maka maafkanlah kesalahan ayahmu itu. Paman Dewa Hastu. Kau tidak boleh terlalu menyalahkan ayahmu. Sekarang jiwanya benar-benar terguncang. Hanya kau obor jiwanya, Nduk. Api di dalam semangat hidupnya. Paman sangat berharap sekali kau mau memikirkan ayahmu. Paman. Hati Warapalupi benar-benar tersentuh dengan ucapan pamannya. Tetapi dia sendiri tidak tahu apakah dia harus memaafkan kesalahan ayahnya yang telah membunuh kekasihnya. Sambil mendekap tangan Biku Dewa Hastu, Warapalupi menyembunyikan tangisnya. Sementara itu, Ancampiani yang tengah duduk di balai-balai bambu depan pondoknya, tiba-tiba saja tersentak kaget ketika melihat seorang laki-laki berkuda menghampirinya. Siapa laki-laki ini? Apakah dia prajurit Kediri? Aku harus berhati-hati. Siapa tahu dia adalah trik sandi Kediri. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, anak muda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Paman. Saya mencari seseorang yang bernama Ancampiani. Ancampiani? Iya. Apa maksudmu mencari orang yang bernama Ancampiani itu, anak muda? Sepertinya Paman mencurigai saya. Tenang, Paman. Paman tidak perlu berprasangka buruk terhadap saya. Apakah Paman yang bernama Ancampiani? Iya. Akulah orang yang bernama Ancampiani. Syukurlah kalau begitu. Artinya saya tidak terlalu sulit mencari Paman. Namaku Lintang Awan, Paman. Lintang Awan? Iya. Apakah kau seorang telik sandi? Benar, Paman. Aku memang seorang telik sandi. Lalu apa keperluanmu datang kemari? Sebelum saya menjawab pertanyaan Paman, apakah Tumenggung Murtiwandawa ada di sini, Paman? Apa perlunya kau menanyakan tentang Tumenggung Murtiwandawa? Cara bicaramu sangat mencurigakan sekali, anak muda. Jangan-jangan kau adalah telik sandi Kediri. Paman sepertinya masih kurang percaya terhadap saya. Apakah itu salah, anak muda? Jika aku mencurigaimu, katakan saja. Apa keperluanmu datang ke tempat ini, anak muda? Aku tidak ingin kita saling salah paham. Baiklah. Saya tak akan marah, walaupun Paman tidak menjelaskan tentang Tumenggung Murtiwandawa. Ya, semua itu Paman lakukan karena Paman melindungi keselamatan Gusti Tumenggung. Sudahlah, anak muda. Tidak perlu berbasa-basi. Jelaskan saja apa keperluanmu datang kemari. Baik, Paman. Saya mendapat perintah dari seseorang yang menaruh simpati pada Tumenggung Murtiwandawa atas peristiwa yang menimpanya, Paman. Orang itu mengatakan bahwa Tumenggung Yudapaksa beserta 50 orang prajuritnya tengah menuju kemari. Mereka semua ingin menangkap Tumenggung Murtiwandawa beserta keluarganya, Paman. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan,
dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Tiba-tiba saja wajah Anjam Piani menjadi tegang mendengar kata-kata Lintang Awan. Hatinya mendadak berdebar, tetapi dia pun segera bersikap baik pada Lintang Awan. Ditatapnya kembali dalam-dalam wajah anak muda yang berada di hadapannya itu. Benarkah apa yang kau katakan itu, anak muda? Untuk apa saya bicara dusta, sementara saya mengemban tugas mulia, Paman? Baiklah. Terima kasih atas pemberitahuanmu ini, anak muda. Kalau boleh aku tahu, siapakah orang yang berbaik hati itu, sehingga ia begitu simpati pada musibah Tumenggung Murtiwandawa? Saya tidak boleh memberitahukan nama orang itu yang sebenarnya, Paman. Tetapi nama sandinya adalah Lintang Panjersore. Lintang Panjersore? Betul, Paman. Kalau begitu sampaikanlah rasa terima kasihku ini padanya, anak muda. Lalu menurutmu, kapan para prajurit Kediri itu akan sampai ke tempatku ini? Mungkin pada tengah hari nanti, mereka akan segera sampai di sini. Sebaiknya Paman dan Tumenggung Murtiwandawa meninggalkan pondok ini sebelum terlambat, Paman. Ya, aku memang harus segera bersiap-siap, anak muda. Anak muda, ya, Paman. Sampaikan saja salamku pada Lintang Panjersore. Dan juga salam Tumenggung Murtiwandawa padanya. Saya akan menyampaikannya, Paman. Kalau begitu, saya segera mohon pamit. Mari, Paman. Ya. Tubuh Lintang Awan pun segera lenyap di balik tikungan rimbunan pepohonan setelah berkuda dengan cepat. Anjam Piani Kayu Wangi nampak masih berdiri melepas kepergian telik sandi suruhan Lintang Panjersore itu. Setelah kepergian Lintang Awan, dari arah lain muncul Biku Dewa Hastu bersama Wara Palubi. Sepertinya ada seseorang yang datang kemari, Adi Anjam Piani. Iya, Kakang. Dia telik sandi dari Kediri. Telik sandi dari Kediri? Iya, Kakang. Lalu apa keperluan telik sandi itu datang kemari? Dia memberitahukan bahwa beberapa prajurit Kediri akan datang menyerbu kemari, Kakang. Pasukan prajurit itu dipimpin langsung oleh Tumenggung Yudapaksa. Untunglah ada seseorang yang memberitahukan hal ini. Iya, Kakang. Kalau tidak, mungkin kita tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Kakang Sakyamurti. Tapi Kakang, aku sangat heran. Kenapa di Kediri masih ada orang yang simpati terhadap Tumenggung Murtiwandawa, Kakang? Ya, aku rasa wajar saja, Adi. Tumenggung Murtiwandawa toh orang yang mempunyai banyak teman. Apalagi dengan tindakannya itu, kurasa wajar saja kalau beberapa orang merasa bersimpati terhadapnya. Anjam Piani diam-diam merasa kagum pada Tumenggung Murtiwandawa. Dia tidak menyangka
orang seperti Sakya Murti masih saja mendapat simpati dari beberapa orang di Kediri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.